Kalau ada orang yang ingin dipilih dan memilih hanya menggunakan uang, walam yukta sa'atan minal mal, seperti yang dikatakan oleh Bani Israel, itu mirip karakternya Bani Israel. Itu budaya kuno, harus ditinggalkan. Sekarang zaman modern. Bukankah kita ini manusia modern? Dunia internasional bersuara, termasuk kita yang ada di Indonesia. Apakah itu didengarkan oleh mereka? Tidak, karena memang itu sudah karakter mereka seperti itu. Kenapa mereka mudah menumpahkan darah? Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah tatkala kami mengambil perjanjian dengan kamu, la tasfikuna dima'akum, jangan kamu menumpahkan darah-darah kamu, wala tuhrijuna anfusakum min diyarikum, dan jangan pula kamu itu mengusir bangsa-bangsa kamu dari kampung halaman-halaman kamu. Summa aqrartum, kemudian kamu berikrar, sepakat dengan perjanjian itu, wa antum tashhadun, dan kamu semua menyaksikan perjanjian itu. Bahwa salah satu karakter Israel itu memang suka menumpahkan darah. Kalau pada hari ini kita menyaksikan mereka dengan teganya membunuh anak-anak dan perempuan-perempuan, terkonfirmasi dengan sangat jelas melalui ayat. Bahkan ayat ini menjelaskan la tasfikuna dima'akum, jangan kamu menumpahkan darah-darah kamu sendiri, bangsa kamu sendiri. Pertanyaannya, apalagi orang lain yang dianggap musuhnya, mereka akan lebih tega. Bahkan banyak sekali dari nabi dari kalangan mereka dibunuh. Peringatan dunia internasional tidak akan pernah dengar. Mau buat perjanjian berapa kali? Coba lihat di Google berapa kali Israel itu melakukan perjanjian, berdiplomasi, berdamai, gencatan senjata, semuanya dilanggar. Tidak ada yang ditaati. Bahkan organisasi sebesar PBB sekalipun tidak pernah diterima. Wala tuhrijuna anfusakum min diyarikum, janganlah kamu itu mengusir diri-diri kamu dari kampung halaman kamu. Gimana sekarang? Coba lihat. Mereka sudah diberikan kesempatan, diberikan tempat. Sedikit demi sedikit tanah itu akan digunakan, dimanfaatkan, dan para penghuninya akan diusir sebagaimana yang ditegaskan di dalam ayat ini. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Mereka sudah sangat terbiasa mengingkari perjanjian. Sampai Allah mengatakan, "Khudzu ma atainakum biquwwah." Ambil apa yang kami berikan itu dengan kuat. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang kamu perjanjikan itu. La'allakum tattaqun, supaya kamu tetap bertakwa kepada Allah. Pertanyaannya, apakah mereka ingat dengan apa yang mereka buat dalam perjanjian itu? Tidak diingat. Walam yukta sa'atan minal mal. Si Tolut itu nggak punya uang, nggak punya harta. Masa ada pemimpin kere, miskin, dihadirkan menjadi pemimpin kamu? Apa relevansinya dengan kondisi kita? Sebentar lagi kita akan mau memilih pemimpin. Sudah banyak yang perhatian dengan kita. Yang awalnya kurang perhatian, sekarang sudah banyak yang perhatian. Itu tanda-tanda sudah hampir pemilu kalau banyak yang perhatian. Ayat ini menjelaskan tentang watak karakter Israel. Israel itu karakternya, kalau ingin jadi pemimpin harus punya uang. Kalau nggak punya uang, nggak mau mereka. Jadi kalau ada orang yang mau memilih ataupun dipilih dengan menggunakan barometer uang, itu mirip Bani Israel. Itu peradaban kuno. Sekarang zaman modern, katanya Islam berkemajuan, masa kita nggak bisa meninggalkan itu? Karena hingga hari ini kita punya budaya itu. Terus kapan kita mau merubah? Bani Israel itu terbiasa merubah hukum sesuai dengan kepentingannya. Jangankan manusia, Tuhan pun pernah ditantang oleh Bani Israel. Nggak ada yang ditakuti. Jangankan manusia, jangankan PBB, jangankan China, Rusia dan sebagainya, yang kita harapkan bisa juga membantu kita membela Palestina. Sampai sekarang mereka itu tetap menantang. Kami tidak akan beriman dengan Tuhanmu hatta narallahu jarah, hingga kami bisa perlihatkan. Kamu bisa nggak memperlihatkan Tuhanmu itu di depanku, katanya. Coba, ada nggak bangsa yang seperti ini? Kalau Bapak sekalian kemudian ditantang sama orang yang seperti ini, apa yang kita lakukan? Pak Kiai, saya tidak akan beriman sama sampean sebelum sampean menunjukkan Allah itu benar-benar ada di hadapan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali ibadah salat Jumat kita pada siang hari ini, saya mengajak kita semua untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga siang ini kita masih diberikan banyak nikmat. Nikmat sehat, alhamdulillah semua kita dalam kondisi sehat walafiat. Nikmat kesempatan, nikmat iman, semua kita gunakan dengan sangat baik sebagai hambanya yang bersyukur dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah menunaikan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Semua kita yang hadir pada siang hari ini tentunya berharap semoga rangkaian ibadah yang akan kita laksanakan pada siang hari ini mampu menjadikan kita tetap istiqomah di jalan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, pada siang hari ini saya ingin mengajak kita semua kembali membuka lembar-lembar Al-Quran terkait peristiwa yang terjadi di zaman ini. Hampir 2 minggu terakhir ini, semua kita, bahkan hampir semua umat Islam di dunia sedang diuji kesabarannya. Saudara-saudara kita di Palestina menjadi target serangan Israel. Mereka-mereka yang awalnya mungkin abai, tetapi pada hari ini semua kita ternyata punya kesadaran yang sangat baik betapa kita ini punya saudara-saudara seiman yang saat ini sedang berjuang untuk kemerdekaan negaranya di Palestina itu. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, beberapa kesempatan yang lalu saya pernah diundang menjadi salah satu pembicara dalam webinar nasional, membicarakan tentang konflik atau perang antara Hamas dan Israel dalam perspektif agama dan hukum internasional. Webinar ini diprakarsai oleh teman-teman kita dari CRCS, Center for Religious and Cross Culture, Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian juga diinisiasi oleh PSKP, Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian, dan juga oleh teman-teman dari Prodi Perbandingan Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jamaah yang berbahagia, sebagai seorang muslim, saya menyampaikan materi itu dalam perspektif Al-Quran. Kalau semua orang bertanya, sekejam itukah bangsa Israel itu terhadap sesama manusia? Maka jawabannya dengan sangat-sangat mudah kita jawab dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Saya punya kesempatan di depan mereka yang katanya ilmuwan itu untuk membuktikan tentang kebenaran Al-Quran. Betapa apa yang kita baca setiap hari di dalam Al-Quran itu ternyata terbukti sepanjang zaman sampai terbukti pada hari ini terkait peristiwa berdarah di Palestina itu. Jamaah yang berbahagia, materi ini sebagiannya saya sampaikan dari forum ke forum.
pengajian saya setiap hari Ahad di Darussalam, setiap hari Senin di sini, dan sholat Jumat yang lain. Tetapi pada siang hari ini saya ingin menyempurnakannya dengan materi-materi yang baru. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, ada yang bertanya seperti yang saya sampaikan tadi, sekejam itukah bangsa Israel itu mentargetkan semua masyarakat sipil, termasuk anak-anak dan perempuan, menjadi target dari peluru-peluru bom-bom mereka itu. Kita masih ingat betapa mereka juga pernah membombardir rumah sakit, yang itu dalam hukum internasional sangat dilarang. Tidak boleh rumah sakit itu menjadi target bom, target peluru dan sebagainya. Dunia internasional bersuara, termasuk kita yang ada di Indonesia. Apakah itu didengarkan oleh mereka? Tidak, karena memang itu sudah karakter mereka seperti itu. Saya akan buktikan betapa Al-Quran sangat detail. Saya baru sadar ya, setelah saya membuka lembar-lembar Al-Quran, ternyata penjelasan Al-Quran tentang karakter Bani Israel itu sangat detail. Bahkan lebih detail daripada Al-Quran menjelaskan sholat, Bapak Ibu sekalian. Kalau perintah sholat kita hanya mendengar aqimus sholat. Bagaimana caranya sholat dijelaskan dalam hadis. Tetapi karakter Bani Israel itu lebih detail daripada perintah sholat. Saya akan buktikan itu. Akan saya bacakan beberapa ayat yang menjelaskan sejelas-jelasnya tentang karakter Bani Israel itu. Jamaah yang berbahagia, kenapa mereka mudah menumpahkan darah? Disebutkan di dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah tatkala kami mengambil perjanjian dengan kamu. Apa isi perjanjiannya? La tasfikuna dima'akum, jangan kamu menumpahkan darah-darah kamu. Wala tuhrijuna anfusakum min diyarikum, dan jangan pula kamu itu mengusir bangsa-bangsa kamu dari kampung halaman-halaman kamu. Tsumma aqrartum, kemudian kamu berikrar, sepakat dengan perjanjian itu. Wa antum tashhadun, dan kamu semua menyaksikan perjanjian itu. Jamaah yang berbahagia, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa salah satu karakter Israel itu memang suka menumpahkan darah. Kalau pada hari ini kita menyaksikan mereka dengan teganya membunuh anak-anak dan perempuan-perempuan, terkonfirmasi dengan sangat jelas melalui ayat ini. Bahkan ayat ini menjelaskan la tasfikuna dima'akum, jangan kamu menumpahkan darah-darah kamu sendiri, darah kamu sendiri, bangsa kamu sendiri. Pertanyaannya, apalagi orang lain yang dianggap musuhnya, mereka akan lebih tega untuk membunuh. Karena dalam ayat ini terhadap bangsanya sendiri mereka sudah biasa menumpahkan darah. Bahkan banyak sekali dari nabi dari kalangan mereka dibunuh oleh mereka. Saya tidak mengatakan percuma kita itu sering share foto-foto bagaimana anak-anak Palestina itu berdarah-darah, perempuan Palestina itu di video sampai berdarah-darah. Apakah itu ngefek? Mereka sadar dengan apa yang mereka buat? Tidak. Karena memang itu karakter mereka. Mereka sudah sangat terbiasa untuk menumpahkan darah. Peringatan dunia internasional tidak akan pernah didengar. Mau buat perjanjian berapa kali? Coba lihat di Google berapa kali Israel itu melakukan perjanjian, berdiplomasi, berdamai, gencatan senjata, semuanya dilanggar. Tidak ada yang ditaati. Bahkan organisasi sebesar PBB sekalipun tidak pernah didengar. Terbukti apa yang disampaikan oleh Al-Quran nyata di depan kita. Jamaah yang berbahagia, wala tuhrijuna anfusakum min diyarikum, janganlah kamu itu mengusir diri-diri kamu dari kampung halaman kamu.
Gimana sekarang? Coba lihat. Mereka sudah diberikan kesempatan, diberikan tempat. Sedikit demi sedikit mereka memperluas pemukimannya. Alasannya ini. Sampai pada akhirnya nanti mereka akan menguasai Palestina, karena memang itu cita-cita mereka. Sedikit demi sedikit tanah itu akan digunakan, dimanfaatkan, dan para penghuninya akan diusir sebagaimana yang ditegaskan di dalam ayat ini. Akan diusir. Wala tuhrijuna anfusakum min diyarikum. Jamaah yang berbahagia, apakah kita masih percaya untuk terus untuk membuat perjanjian-perjanjian itu? Padahal Al-Quran dengan tegas menjelaskan tentang ini. Jamaah yang berbahagia, kemudian karakter yang kedua, karena waktunya terbatas, kita jelaskan dengan singkat. Tadi saya mengatakan mereka sudah sangat terbiasa mengingkari perjanjian. Di dalam ayat yang lain Allah memberikan informasi lebih jelas lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah tatkala kami mengambil perjanjian dengan kamu. Sekali lagi perjanjian lagi. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat gunung Tursina itu untuk memperkuat perjanjian itu. Khudhu ma atainakum, ambil apa yang kami berikan. Apa itu? Taurat. Kitab Taurat sudah diberikan, sudah dianugerahkan kepada mereka. Ada banyak kitab samawi sudah disampaikan di kalangan mereka. Para nabinya juga dari kalangan mereka. Sampai disebutkan dalam ayat yang lain, wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan sungguh kami pernah menjadikanmu sebagai bangsa yang utama di antara bangsa-bangsa yang lain. Jamaah yang berbahagia, tetapi sekali lagi, walaupun mereka pernah menjadi bangsa yang utama dengan segala keutamaannya, para nabi banyak diutus dari bangsa mereka, kitab samawi banyak diturunkan di kalangan mereka. Tetapi sekali lagi, karakter ini yang mudah ingkar dengan apa yang Allah berikan terbukti sampai hari ini. Terbukti sampai hari ini. Mereka sangat terbiasa dengan melanggar perjanjian-perjanjian itu. Sampai Allah mengatakan, hudzu ma atainakum biquwwah, ambil apa yang kami berikan itu dengan kuat. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang kamu perjanjikan itu. La'allakum tattaqun, supaya kamu tetap bertakwa kepada Allah. Pertanyaannya, apakah mereka ingat dengan apa yang mereka buat dalam perjanjian itu? Tidak diingat. Jamaah yang berbahagia, di dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan lebih rinci apa saja perjanjiannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah tatkala kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Lagi-lagi perjanjian. Apa isinya? La ta'buduna illallah, kamu tidak akan menyembah kecuali Allah. Sama seperti kita, mereka juga berjanji untuk bertauhid kepada Allah. Jadi dulu mereka itu agamanya monoteis, sama seperti kita tauhid. Sebelum kemudian mereka berubah menjadi politeis. Kita sampaikan itu kepada teman-teman yang mengambil prodi perbandingan agama. Membuktikan bahwa semua nabi itu mengemban amanah tauhid. Perjanjian yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Wadil qurba wal yatama wal masakin, berbuat baik juga kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin. Sama seperti kita, berkomitmen untuk berbuat baik kepada orang tua, kepada anak yatim, fakir miskin. Sama perjanjiannya seperti kita ya orang beriman pada umumnya. Wa qulu linnasi husna, dan berkata baik kepada orang lain. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wa atuz zakat, dan tunaikan zakat. Semua perintah itu juga pernah berlaku kepada Bani Israel. Tapi apa setelah itu? Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum, tetapi kemudian kamu mengabaikannya.
kamu mengingkarinya. Illa qalilan minkum, kecuali hanya sedikit yang komitmen dengan perjanjian itu. Wa antum mu'ridun, sisanya semuanya memalingkan diri dari semua perjanjian itu. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi, kalau berbicara perjanjian, silahkan cek sendiri berapa kali PBB itu menjadi mediator perjanjian perdamaian antara Israel dan Palestina hingga hari ini. Hitung sendiri. Mungkin saya dikiranya mengadakan, silahkan lihat sendiri dalam hukum internasional berapa kali mereka membuat perjanjian, dan hingga hari ini selama ini juga mereka yang mengingkari perjanjian itu. Jamaah yang berbahagia, kemudian yang ketiga, Israel itu memang sukanya protes, suka protes. Walaupun sudah diberikan nikmat yang begitu besar, sampai Allah mengingatkan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Ingat nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Bahkan wa anni faddaltukum alal alamin. Salah satu nikmat terbesar yang pernah Allah berikan kepada Israel itu adalah aku pernah mengutamakanmu di antara bangsa-bangsa yang lain. Jamaah yang berbahagia, namun demikian mereka suka protes. Walaupun sudah dikasih nikmat yang banyak itu, mereka protes. Nikmatnya apa saja? Kalau dibacakan semua tidak cukup waktunya. Tapi tadi saya sebutkan nabi banyak dari mereka, kitab samawi diturunkan di mereka juga banyak, pernah diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya, pernah dihidupkan kembali setelah matinya. Apakah mereka ingat dengan segala nikmat yang Allah berikan itu? Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu di dalam ayat yang lain Allah mengingatkan kepada kita betapa mereka memang sukanya protes. Itu terjadi ketika mereka itu mengalami kekalahan melawan Jalut. Jadi ceritanya seperti itu. Ketika berhadapan dengan Jalut, mereka selalu kalah. Kemudian bilang kepada nabinya, cobalah datangkan seorang pemimpin atau calon pemimpin buat kami supaya kita bisa mengalahkan Jalut itu. Kemudian langsung dikabulkan. Disebutkan dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala lahum nabiyuhum, dan nabi mereka berkata kepada mereka, innallaha qad ba'atha lakum Taluta malikan. Sesungguhnya Allah sudah mengutus seorang bernama Talut sebagai pemimpin. Coba minta sekarang langsung dikasih. Minta seorang pemimpin sekarang langsung dikasih. Gimana? Begitu sayangnya Allah kepada mereka sebagai bangsa yang pernah diutamakan. Tetapi apa kata mereka? Qalu anna yakunu lahul mulku alaihi. Masa Talut seperti itu yang mau dijadikan pemimpin kami, katanya. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Padahal kami ini lebih berhak daripada Talut. Coba, sudah minta pemimpin yang bisa mengalahkan mengalahkan Jalut langsung dikasih, tapi masih komentar, masih sombong. Kok Talut yang modelnya gayanya kayak gitu? Ada di antara kami sepertinya lebih berhak kok daripada dia. Kenapa Talut itu diejak seperti itu? Ini mungkin relevansinya dengan kondisi kita pada hari ini. Kenapa Talut itu diremehkan oleh yang namanya Bani Israel ini? Walam yu'ta sa'atan minal mal. Si Talut itu nggak punya uang, nggak punya harta. Masa ada pemimpin kere, miskin dihadirkan menjadi pemimpin kami, katanya. Jamaah yang berbahagia, apa relevansinya dengan kondisi kita? Sebentar lagi kita akan mau memilih pemimpin. Benar nggak? 24. Sudah banyak yang perhatian dengan kita. Yang awalnya kurang perhatian, sekarang sudah banyak yang perhatian. Itu tanda-tanda sudah hampir pemilu kalau banyak yang perhatian. Tetapi ingat, ayat ini menjelaskan tentang watak karakter Israel. Israel itu karakternya, kalau ingin jadi pemimpin harus punya uang. Kalau nggak punya uang, nggak mau mereka.
Jadi kalau ada orang yang mau memilih ataupun dipilih dengan menggunakan barometer uang, itu mirip Bani Israel. Itu peradaban kuno. Sekarang zaman modern, katanya Islam berkemajuan, masa kita nggak bisa meninggalkan itu? Saya sampaikan ini, kenapa? Karena hingga hari ini kita punya budaya itu. Terus kapan kita mau merubah? Kenapa kita tiap hari teriak-teriak perubahan-perubahan, tapi kita nggak bisa merubah diri sendiri, kita nggak bisa. Memulai dari yang kecil-kecil kita nggak bisa. Gimana kita berharap ada perubahan besar, sementara kita tidak bisa melakukan perubahan yang mulai dari yang kecil-kecil saja dulu, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari sekarang. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi saya tegaskan, kalau ada orang yang ingin dipilih dan memilih hanya menggunakan uang, walam yukta sa'atan minal mal, seperti yang dikatakan oleh Bani Israel, itu mirip karakternya Bani Israel. Itu budaya kuno, harus ditinggalkan. Sekarang zaman modern. Bukankah kita ini manusia modern? Jamaah yang berbahagia, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bani Israel itu terbiasa merubah hukum. Sudah biasa mereka itu, sesuai dengan kepentingannya. Pada waktu itu, waktu webinar itu, ada seorang bertanya begini, kenapa sih kita itu kok selalu konflik? Kenapa kita nggak bersama-sama beriman dengan rukun, katanya, dengan keyakinannya masing-masing, dengan agamanya masing-masing? Kenapa? Jawabannya mudah, saya jawab pakai Al-Quran. Apa jawabannya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatatma'una ayyu'minu lakum. Apakah kamu berharap mereka itu beriman seperti kamu beriman? Itu kan sama dengan pertanyaan tadi. Kita itu kan berharap, kenapa sih sebagai sesama orang beriman kenapa nggak baik-baik saja, rukun-rukun saja? Kenapa kok sering konflik? Ini jawabannya saya jawab. Afatatma'una ayyu'minu lakum. Apakah kamu berharap mereka akan beriman seperti kamu beriman? Wa qad kana fariqum minhum. Padahal sebagian dari mereka itu yasma'una kalam Allah, sudah mendengar kalam Allah, sudah mendengar firman Allah, sudah menerima Taurat perjanjian lama. Kalau bahasa mereka sudah baca kitab Taurat perjanjian lama itu, sudah paham. Thumma yuharrifunahu, tetapi mereka kemudian merubahnya. Thumma yuharrifunahu, kemudian mereka merubahnya. Mim ba'di ma'aqaluhu, setelah mereka memahaminya. Wahum ya'lamun, dan mereka tahu tentang hal itu. Jamaah yang berbahagia, jadi mereka itu bukan tidak tahu tentang isi Taurat, mereka bukan tidak ngerti dengan isi perjanjian itu, mereka paham. Cuman mereka itu suka merubah. Mohon maaf, yang halal bisa jadi haram, yang haram samar-samar boleh. Jamaah yang berbahagia, kenapa seperti itu? Karena mereka berjalan sesuai kepentingannya. Kalau kepentingannya harus boleh-boleh begitu, dibuka keran haram itu supaya boleh-boleh sedikit. Konteksnya ini, sehingga yang awalnya hukumnya tegas haram menjadi boleh-boleh, asalkan begini. Jamaah yang berbahagia, ini mirip tafsir mereka terhadap kitab mereka sendiri. Mereka memang suka merubah itu sesuai dengan kepentingannya. Bahkan inilah yang kemudian disindir oleh Allah dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu itu hanya mau beriman dengan isi sebagian kitab dan akan kufur dengan sebagian kitab yang lain? Jamaah yang berbahagia, kalau ada orang beriman dengan cara yang seperti ini, hanya mau beriman dan melaksanakan yang mudah-mudahnya saja, kemudian dia mengingkari yang tidak sesuai dengan kepentingannya, ini mirip karakternya Bani Israel. Jamaah yang berbahagia, ini yang mungkin perlu saya sampaikan karena waktunya sudah habis, melengkapi apa yang saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada kita semua yang saat ini sedang update
selalu mengupdate tiap hari tentang peristiwa itu, sekedar membuktikan betapa Allah yang sudah menjelaskan di dalam Al-Quran itu hingga hari ini, bahkan akan sepanjang zaman akan selalu terbukti. Aku qouli hadza wa astaghfirul ghafurur rahim. Hamdan thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, di ujung khutbah yang kedua saya ingin menyampaikan satu lagi. Sebenarnya banyak, saya tambahkan satu saja. Barangkali yang satu ini semakin memperkuat keyakinan kita betapa Al-Quran itu sudah lama berbicara tentang itu, dan kita baru sadar ternyata terbukti hingga hari ini. Jangankan manusia, Tuhan pun pernah ditantang oleh Bani Israel. Nggak ada yang ditakuti. Siapa sekarang coba yang berani terhadap mereka? Seruan siapa lagi yang mau keras-keras? Dalam bahasa Madura setel kopok, nggak bakal didengar. Jangankan manusia, jangankan PBB, jangankan Cina, Rusia dan sebagainya yang kita harapkan bisa juga membantu kita membela Palestina. Sampai sekarang mereka itu tetap menantang. Tuhan pun pernah ditantang. Dia pernah berkata kepada Nabi Musa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idh qultum, dan ingatlah tatkala kamu berkata kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman dengan apa yang kamu bawa. Kami tidak akan beriman dengan Tuhanmu hatta narallaha jahra, hingga kami bisa perlihatkan. Kamu bisa nggak memperlihatkan Tuhanmu itu di depanku, katanya. Coba, ada nggak bangsa yang seperti ini? Kalau Bapak sekalian kemudian ditantang sama orang yang seperti ini, apa yang kita lakukan? Pak Kiai, saya tidak akan beriman sama sampean sebelum sampean menunjukkan Allah itu benar-benar ada di hadapan saya. Coba, siapa yang bisa menjawab itu? Kemudian Allah mengirimkan petir, mereka disambar petir, mereka mati semua. Wa antum tanzurun, dan kamu menyaksikan peristiwa itu. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu semakin memperkuat kepercayaan kita terhadap isi Al-Quran, betapa mereka itu memang sangat-sangat sombong. Dari sangat sombongnya, jangankan manusia, Tuhan pun ditantang untuk hadir, menunjukkan dirinya bahwa dia benar-benar Tuhan. Jamaah yang berbahagia, inilah di antara karakter-karakter Yahudi yang terkenal, dan masih banyak yang lain, butuh waktu untuk dijelaskan, tidak cukup pada hari ini. Di penghujung khutbah yang kedua ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menundukkan pandangan kita, menundukkan hati kita, berdoa kepada Allah. Semoga Allah tetap menjaga Islam, menjaga kaum muslimin, tetap diberikan kesabaran untuk menghadapi cobaan-cobaan ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ihwanana al muslimina al mujahidina fi Palestin. Unsur ihwanana al muslimina al mujahidina fi Palestin. Allahumma habbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum Allahumma ahlikil kufar wal musyrikin, ahlikil kufar wal musyrikin. Allahumma damiril yahuda wal israel wa syattid samlahum wa farrid jam'ahum. Allahumma ansur alal mujahidina a'da'ana wa a'da'din birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Fa ya ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.